Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur mari kita tak lupa haturkan kehadiran Allah Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat penglihatan, nikmat sehat badan, nikmat yang lain, sehingga kita masih dapat berjumpa kembali dalam acara kultum pada siang hari ini. Sholawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, semoga tercurah hingga akhir zaman. Hadirin yang selalu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah yaitu tentang pembatal tauhid dan yang mengurangi kesempurnaannya. Tauhid memiliki pembatal dan perkara yang mengurangi kesempurnaannya. Nawakid yaitu perkara yang membatalkan amal dan agama secara keseluruhan, yaitu kufur, syirik, nifak yang murni. Di antaranya itu kufur akbar, syirik akbar, nifak akbar, dan segala macamnya. Ini semua pembatal tauhid dari pokoknya dan menghancurkan tauhid dari dasarnya. Jadi pembatal tauhid itu diantaranya adalah kufur. Diantaranya adalah kufur kepada Allah. Tidak kufur, maksudnya kufur bagaimana? Kufur yaitu mengingkari nikmat yang Allah berikan. Misalnya kita menikmati sehat. Saya ini kena sehat nih karena saya minum obat, contohnya. Karena saya minum obat, terus saya minum madu tiap hari dan macam-macam. Nah, dia mengingkari, dia mengakukan itu, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah saya disehatkan, bukan karena Allah. Karena saya minum madu dan macam. Kalau misalnya dia tidak dari Allah sehat itu, maka mau minum madu, mau minum racun sekalipun, mau minum obat-obatan pun, kalau Allah tidak meridhoi badan itu sehat, maka tidak akan sehat. Jadi hendaknya kita menjauhi yang namanya kufur, yaitu tidak mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala, dan dia tercenderung membanggakan diri. Karena saya ini loh, misalnya nikmat bisa makan makan yang enak, suatu misalnya pindang. Nah, kan itu nikmat. Nah, dia membanggakan diri dia. Saya kalau gara-gara saya misalnya memberikan sedekah saudaranya, misalnya, yuk kita makan pindang. Nah, dia yang diberi saudaranya yang memberi pindang, yang diberi pindang itu dia tidak bersyukur. Dia malah mengagungkan saudaranya. Saya ini kalau nggak diberi dia makan pindang ini, ya mungkin nggak bisa makan pindang. Loh, harusnya sebagai
manusia itu tidak lepas mengingat Allah. Harusnya begini sebagai manusia. Alhamdulillah saya masih bisa makan pindang hari ini, dibelikan oleh saudara saya makan pindang macam itu, tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara si saudaranya tadi. Misalnya nih, saya ingin memberikan saudara saya pindang. Ya mungkin Allah yang menggerakkan hati saya untuk memberikan santapan pindang tersebut kepada saudara saya yang tadi. Ya gitu. Jadi teman saya ini, saudara saya ini harusnya itu ya jangan mengagung-agungkan saya juga, harus mengagungkan Allah, karena itu mungkin Allah menakdirkan saya, menggerakkan hati saya untuk memberikan pindang padanya. Nah itu contohnya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, jangan hanya karena salah satu orang. Harus pemberi nikmat itu harus diingat juga. Nah, karena pemberi nikmat, yang memberikan nikmat itu hanyalah sebagai perantara. Maksudnya hanya lewat saja, lewat dia sajalah, hanya perantara saja, bukan murni dari dia. Karena Allah menggerakkan hatinya, maka dia bisa memberikan nikmat. Jadi kalau kita bersyukur dan tidak kufur, bersyukur dengan cara mengingat juga Allah yang memberikan, maka hidup kita akan bahagia insya Allah. Ya. Segala macam ini semua pembatal tauhid, kufur akbar, syirik akbar, dan nifaq akbar, dengan segala macamnya. Ini semua pembatal tauhid dan pokoknya, dan menghancurkan tauhid dari dasarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, innal muttaqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasyira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran surah An-Nisa 145. Jadi orang-orang syirik, orang-orang kufur yang tidak mengesahkan Allah, tidak misalnya mendapatkan nikmat dari Allah, tidak mengingat Allah. Alhamdulillah kita mesti dapat makan ini karena Allah, dan itu nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, yaitu keranjang neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, wa may yakfur bil imani faqad habitat amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maksud dari ayat ini adalah kita sudah Islam ini, sudah agama kita Islam. Kita misalnya lalu ada suatu hal yang mungkin kita
meragukan keislaman ini benar. Lalu kita keluar dari agama Islam, mau bilang balik ya, jangan sampai kita keluar dari agama Islam, kita memeluk agama baru, misalnya agama Kristen misalnya. Nah, lalu bagaimana dengan amal-amal kita setelah sebelum kita masuk Kristen lalu? Misalnya kita sudah haji, sudah umroh, sudah sedekah, sudah sebagainya. Apakah itu nanti tetap bernilai di hadapan Allah SWT? Tentu tidak, hadirin. Tentu tidak. Karena apa penyebabnya? Karena dia tidak tadi keluar dari agama Allah. Dia masuk Kristen, masuk Buddha dan lain-lain. Jadi tidak ada gunanya. Terhapus semua. Yang misalnya ada amalan hajinya tidak diterima. Yang tadinya akan diterima karena dia masih Islam, dia diterima, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Taala. Karena dia keluar murtad dari Islam, maka tidak ada nilainya lagi, terhapus semua amal-amalnya. Jadi katakanlah sia-sia. Kalau memang tadinya masuk Kristen dalam macam, kenapa harus harus haji dan sebagainya? Karena sudah pasti orangnya tidak seagama dan tidak beragama Islam itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita sebagai hamba Allah dikuatkan iman Islam kita, dijauhi dari segala godaan-godaan yang dapat merusak keimanan kita sehingga kita nauzubillah sehingga kita keluar dari agama. Dan bahayanya kalau kita keluar dari agama Islam, akan sia-sia pahala yang telah kita kumpulkan selama ini, dan berakhir di nerakanya Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari itu semua, dan semoga kita bermohon pada Allah, semoga kita tetap dikuatkan iman Islam kita, dilindungi dari Allah SWT untuk berbuat dosa yang besar. Yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad awhayya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbitana amaluka wala takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Ini tauhid akan hancur dengan kufur akbar, syirik akbar, dan nifak akbar dengan segala jenisnya ini yang akan kita rinci pembahasannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat ini, memperingatkan Nabi Muhammad supaya untuk mentauhidkan Allah SWT. Karena misalnya kalau dia kufur sedikit, misalnya menyombongkan diri sedikit, misalnya dia tadi saya sampaikan tadi, misalnya dia memberikan nikmat sehat dan nikmat sebagainya. Nah, itu tidak mengingat Allah dan sebagainya, dan tidak mengingat Allah dan berbangga diri sendiri, maka azab Allah sangat pedih. Ya, semoga kita
selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan hendaknya selalu kita selalu bersyukur dan mengingat Allah dimanapun kita berada. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please.